itu childish juga apa enggak, Bang? Gimana? Menurut Abang itu seperti anak-anak atau enggak sih? Menyerang pribadi saja, Bang. Ya, jadi ya begini loh. Kalau tidak seperti anak-anak, nggak mungkin dong bikin status itu panjang banget tuh bikin statusnya itu kan. Ya ini kalau tidak menunjukkan seperti kekanak-kanakan apalagi gitu kan. Justru saya sangat menyayangkan begini loh. Ngapain sih orang sekelas Farhat bikin status seperti itu? Mendingan dia mencari argumen hukum agar bermanfaat untuk perkara yang dia tangani gitu, ketimbang dia bikin status seperti itu. Kan status itu biarpun dia bikin, walaupun dia sudah blok saya, kan status itu sampai ke saya, karena teman saya juga banyak berteman sama dia, dikirim ke saya. Tapi saya lihat memang memandang bahwa kok seperti anak kecil gitu. Harusnya idealnya orang seperti Farhat tidak layak lagi seperti itu. Ya. Bang, ini dong Nopi. Hah? Kemarin Bang Farhat ke Kemensos nih. Nopi. Nopi katanya Kemensos sendiri menegur Nopi terkait uang donasi. Itu gimana sih tanggapannya? Ya kalau kemarin kan Nopi memang saya lihat sudah ke Kemensos ya. Nah, terus juga kan Agus juga sudah dipanggil Kemensos. Ya udah kita tinggal tunggu aja Kemensos mungkin mengambil kebijakan terkait dengan donasi ini, kita lihat aja. Nah memang ibaratnya saya melihat dari pihak Nopi kan sudah melihatkan itikadnya. Sampai sekarang Nopi itu tidak pernah loh memberikan kuasa kepada kita buat laporan. Jadi clear, artinya niat dia untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik itu sudah ada. Nanti, nah ini kebetulan Kemensos sudah manggil Agus nih. Kemarin sudah datang juga saya lihat sama Farhat. Ya mudah-mudahan aja, mudah-mudahan artinya arahan ya, yang diberikan oleh Kemensos ini bisa membuat kedua belah pihak ini duduk bareng dan bisa selesai. Ya. Katanya sih karena pelanggaran tanpa izin Bang, terkait gimana? donasi. Pelanggaran. Nah sebenarnya begini loh, kalau seandainya Farhat mengatakan bahwa yayasan tidak ada izin, nah kalau yayasan aja tidak ada izin, nah bagaimana Agus mau ngambil uang itu? Idealnya dia harus mengatakan yayasan punya izin, baru dia bisa dapat uang itu. Nah kalau seandainya yayasan dikatakan tidak punya izin, ya bagaimana Agus? Nah yayasan aja nggak punya kan? Tapi intinya loh, kalau izin atau tidak izin ini kan bukan suatu pidana ya, artinya bukan suatu kejahatan. Nah, jadi menurut saya beginilah, udahlah kita jangan berperkara A, perkara B, perkara C lagi. Sekarang ini kita mencari manfaat aja dari permasalahan ini. Agus juga harus introspeksi diri. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Artinya dia sudah gagal membangun kepercayaan yang didasari dengan kejujuran. Artinya prasangka buruk sekarang muncul nih. Yang tadinya orang simpati dalam waktu yang singkat dari kumpul uang 1,5 miliar, sekarang orang menghujat dia. Artinya Agus juga harus introspeksi diri dong, gitu. Jadi biar ibaratnya para pihak ini ya sadar, nah, biar ketemu jalan tengahnya gitu. Ya. Dia konsisten meminta uang donasi gimana Bang sampai hari ini? Ya kalau saya dia minta uang donasi ya terserah aja ya. Kalau saya begini, saya tegaskan sejak awal saya sudah mengatakan ya, saya kalau ditanya tidak setuju uang itu digunakan untuk Agus lagi. Ini pendapat pribadi saya ya. Kenapa? Karena Agus ini menurut saya sudah tidak layak dibantu. Kenapa? Orang dia bilang kok, ini saya tiruin omongan dia, uang untuk apa uang sudah tidak berguna lagi. Kehormatan keluarga saya menjadi nomor satu. Ini kan artinya harga dirinya kan, harga diri keluarganya menjadi nomor satu. Ya udah, menurut saya udah nggak usah dibantu lagi lah. Apalagi donatur sekarang kan. Coba lihat donatur bersuara. Donatur bahkan ada yang mengharamkan untuk digunakan untuk Agus. Udah clear berarti kan. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi lah masalah uang. Clear and clean. Uang jangan lagi digunakan untuk Agus. Udah kelar. Polling donasi itu dianggap kriminal kata Bang Farhat. Itu makanya kan saya bilang ini pendapat mantan kawan saya ini pendapat yang menurut saya tidak menunjukkan dia sebagai seorang advokat, apalagi dibiarkan ke kriminal. Nah, kriminalnya di mana kriminalnya? Ya nantilah kita lihat nanti di sidang Dewan Kehormatan nanti ya menunjukkan bahwa apakah pantas orang yang mengatakan. Bayangkan bilang kriminal, yang ini dilaporin. Nah, ini makanya saya katakan tidak menunjukkan bahwa dia sebagai seorang advokat. Advokat ini harus apa? Ketika dia mengeluarkan pendapatnya ya harus dia pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Nah, jadi jangan main-main gitu bicara masalah hukum. Ya. Donatur juga sama